kali ini ya kita melanjutkan tutorial untuk membuat game 2 dimensi. Di sini kita lanjut untuk part yang berikutnya. Kita akan menambahkan skor ya. Jadi ketika aktor kita makan koin atau menyentuh koin, maka skor akan bertambah. Jadi di sini kita akan menambahkan membuat skor dan audio ya. Jadi game kita akan memasukkan musik, audio, dan menambah skor. Di sini kita langsung saja mulai. Di sini teman-teman masuk di bagian game ya, di bagian game sini. Setelah itu di sini teman-teman klik di bagian di sini game attribute ya. Teman-teman klik di bagian tambah. Lalu ada integer ya. Kita pilih yang integer. Kita pilih integer. Setelah itu di sini kita kasih nama saja point. Point di mana sini 0. Jadi ini adalah ketika aktor kita menyentuh koin ya. Ketika aktor kita menyentuh koin maka skor akan bertambah ya. Jadi sini nanti kita akan menyeting semuanya. Teman-teman ikuti tutorial ini sampai habis. Sini kita mulainya. Teman-teman pilih di bagian sini ada integer, masukkan, lalu kasih nama dan kita kasih nama dengan point ya. Kemudian di sini kita masuk di bagian aktor, teman-teman pilih aktor, lalu kita menambahkan satu aktor lagi ya, kita menambahkan satu aktor lagi, yaitu dengan nama skor. Kita menambahkan satu aktor yaitu dengan nama skor. Nah, teman-teman ikuti saja langkah-langkahnya. Setelah itu di sini langkah yang selanjutnya adalah teman-teman klik di bagian skor ya, yang sudah tadi kita buat. Di bagian skor ya, pastikan bahwa muncul seperti ini ya. Jika tidak muncul maka teman-teman klik yang icon yang ini ya. Oke, setelah muncul pastikan bahwa di sini skor. Lalu di bagian sini teman-teman cari yang namanya display text, atau bisa juga teman-teman drag dari sini display text. Display text yang kita kasih masukan. Setelah itu yang ini kita hapus dulu. Kita klik di bagian sini, lalu kita pilih atribut ya. Kita pilih atribut, lalu di sini kita pilih yang namanya ini ya. Setelah itu di sini kita pilih game ya, karena di sini poin yang ini ya, poin yang ini ada di bagian game attribute ya. Dia tidak ada di scan dan aktor, tapi dia ada di game attribute game. Maka di sini kita pilih game. Kita pilih game, lalu kita pilih poin. Di dalam game ada poin. Kita pilih poin. Kita klik dua kali saja ya, klik 2 kali. Di bagian sini teman-teman ketik saja skor ya. Kita awali dengan tanda petik 2 ya. Kita awali dengan tanda petik 2. Lalu skor spasi titik 2 spasi lalu kita tanda petik 2. Setelah itu di sini kita kasih titik 2 kali ya. Teman-teman ikuti langkahnya, kita kasih titik 2 kali. Jadi di sini kenapa kita kasih titik 2, karena nanti sebentar nanti akan terganggu ya. Jadi kita kasih titik 2 sehingga dia akan mengakumulasikan poinnya. Jadi untuk formatnya kita tambahkan di sini ya, tambahkan titik 2. Setelah selesai di sini kita langsung centang ya, skor. Kita klik centang ya. Jadi di sini ada skornya. Setelah selesai di sini kita masukkan di bagian aktor, lalu kita pilih skor ya, kita drag skor masuk ya, kita taruh di sini. Di sini. Setelah itu di bagian
kita letakkan di sini ya, sebagai contoh kita letakkan di sini. Lalu di bagian ini kita pilih warna hitam ya, sehingga di bagian skor ya, skor yang ini untuk di bagian hurufnya kelihatan ya. Karena di sini warna putih, kita pilih yang warna hitam, atau teman-teman sesuaikan saja warna yang ada di dalam sini. Kita contohkan saja warna hijau ya, warna hijau. Setelah itu kita coba jalankan ya. Di sini skornya sudah muncul ya, kita lihat ulang, skornya sudah muncul seperti ini ya. Teman-teman sesuaikan saja dengan warna, kita kasih hitam saja. Ini kita jalankan seperti ini ya, pada skor. Nanti kita akan pindahkan juga ya, kita atur lagi. Setelah itu di sini kita akan membuat skor ya. Di sini kan warna putih, yang di bagian kotak ini warna putih, jadi kita akan mengubah menjadi transparan. Kita masuk ke aktor, lalu untuk di bagian color ya, colornya di bagian alt H-nya ini kita kasih 0 ya, sehingga dia menjadi transparan ya. Dia langsung hilang, di sini sudah jadi transparan. Jadi ketika kita jalankan, maka yang kelihatan adalah huruf hitamnya ya, skor ya, seperti itu. Kita lanjut ke editor. Setelah itu kita kembali ke skor. Untuk di bagian style ya, untuk bagian stylenya kita pilih Verdana ya, di rata kiri. Lalu untuk ukuran di sini kita kasih saja 25 ya. Kita kasih 25, lalu kita coba jalankan. Skor, kita back. Ini teman-teman sesuaikan ya, teman-teman atur, sesuaikan, lalu kita letakkan di bagian sudut. Setelah itu kita coba jalankan ya, teman-teman drag ke atas, lalu letakkan di bagian atas ya. Di sini terlalu besar fontnya, kita kasih saja di bagian ukuran 20. Nah, kita paskan saja 20. Di bagian tengah Verdana, ada beberapa jenis hurufnya juga ya, kita pakai Verdana saja. Kita atur yang ke kiri, jalankan ya. Hasilnya seperti ini, skor. Kita coba jalankan lagi ya, ada tulisan skor. Teman-teman bisa mengatur warna, jadi kita sesuaikan ya. Di sini kita mengatur warnanya, warna hurufnya di sini kita kasih yang lebih terang, warna merah mungkin. Di sini kita coba ya, kita kasih warna merah. Kita kembali ke editor. Setelah itu di sini kita akan mengatur untuk di bagian koin ya, karena aktor kita akan memakan koin, jadi kita akan mengatur di bagian koinnya. Di sini teman-teman klik di bagian koin, di sini ada rule yang sudah kita edit di video sebelumnya. Kita buka rule ya, kita klik di rule-nya. Setelah itu untuk di bagian do, di bagian yang ini ya, di bagian sini ya, di bawah dari destroy ya, di bawah sini kita cari yang namanya change attribute ya, ataukah teman-teman cari di bagian sini,
cari bagian sini yang namanya change attribute ya, ini change attribute ya, ini ya change attribute. Kita tarik ya, pastikan bahwa muncul garis yang berwarna biru, lepas. Setelah itu di sini kita drag ya, change attribute ini kita drag taruh di atas, kita drag taruh di atas destroy ya. Jadi kita geser saja di bagian sini, dia di atas destroy, jadi dia di atas destroy. Nah di sini kita kasih keterangan untuk poin, untuk poin. Nah, untuk poinnya. Setelah itu di sini ya, di bagian menu game, di bagian tab game, di dalam game ada poin ya, ya ada poin. Jadi sini kita ke game, lalu kita klik double yang poin ya, sampai muncul di bawah sini ya, change attribute point di sini sampai muncul di bawah sini. Setelah itu di sini ya, kita lakukan hal yang sama di bagian sini. Setelah itu atribut game lalu point ya, kita klik double, dia muncul di bawah sini ya. Kita klik tambah saja, kita klik tambah, lalu angka berapa yang kita masukkan untuk poin. Ketika aktor kita menyentuh koin, maka poin berapa yang didapatkan oleh aktor kita. Jadi di sini kita memberikan saja 10. Jadi ketika aktor kita menyentuh koin yang pertama maka 10 ya, menyentuh koin yang kedua maka ditambah 10 lagi sehingga jadi 20. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu di sini kita buat melakukan hal yang sama, karena di sini ada dua atribut yang kita masukkan, yaitu koin ya, koin dan piala yang di bagian ujung, piala di bagian ujung sini. Jadi untuk pialanya nanti kita akan kasih poin 100 ya, sedangkan koin hanya 10 poin ya. Jadi kita mengatur hal yang sama, kita klik di bagian piala ya, klik di bagian piala, lalu di sini rule-nya sudah ada ya. Di sini poin 0, kita buka yang ini, lalu kita cari change attribute ya, di bawah destroy ya. Di sini kita cari change attribute, kita geser ke atas, lalu kita lakukan hal yang sama ya, kita melakukan hal yang sama, atribut lalu game ya, karena di sini game di dalamnya ada poin, maka kita pilih game lalu poin, kita klik double. Setelah itu melakukan di bagian sini juga ya, to, kita klik, lalu kita pilih atribut game poin, kita klik double, dia muncul di sini. Kita tambah berapanya, tambah poinnya. Ketika aktor kita menyentuh piala, kita tambah poin 100, lalu kita klik centang ya. Jadi hasilnya seperti ini. Setelah itu di sini kita coba mainkan, simulasikan. Oh iya, nah, di sini kita lihat ya, skornya tidak berada tepat ya, atau dia juga mengikuti gerak background. Jadi skornya tidak kelihatan ya. Di sini seharusnya skornya stay di tempat di bagian sudut sini. Kita kembali ke editor untuk mengaturnya. Di sini cukup gampang. Ya, cukup gampang. Kita klik di bagian layar. Di sini di bagian layar ada hanya satu layar ya, dimana layar yang ini mengisikan semua atribut yang kita punya. Jadi di sini kita harus membuat satu layar lagi ya, kita tambahkan satu layar lagi. Teman-teman klik di bagian tanda tambah ini ya. Kita kasih nama dengan display layar. Display layar ya. Kita kasih nama dengan display layar. Setelah itu kita untuk di bagian display layar yang sebentar kita akan membuat untuk skornya ya. Kita geser ke atas sehingga dia berada di atas background. Jadi berada di atas background. Setelah itu kita masukkan yang karakter ya. Kita masukkan karakternya. Kita cari di sini karakter. Oh, yang di bagian skor ya. Kita
klik di bagian skor lalu masukkan ke display layer sehingga dia berada di dalam satu layar baru, layar dimana layarnya adalah display layer. Setelah itu di sini backgroundnya centang ya, dimana pergerakan yang ada pada background itu akan bergerak ya. Jadi di sini kita kasih uncentang atau kita jangan centang sehingga skor kita itu yang ada di sudut tadi, yang ini tulisan skor itu dia stay ya, dia berada di bagian pojok kiri atas ya. Di sini kita coba simulasikan, kita jalankan ya. Di sini dia tidak bergerak ya, jadi ketika dia menyentuh koin maka di sini poinnya akan bertambah ya. Di sini kita mulai, kita perbesarkan dulu. Nah, di sini kita main, ketika dia menyentuh koin maka dia poinnya bertambah ya. 10 lompat, 20, 30, dia menyentuh lagi. Untuk skornya kita atur, dan mungkin skornya terlalu besar ya. Kita kembali ke sini, lalu di bagian skor untuk ukuran kita taruh saja 15, lalu kita coba jalankan ya, sehingga dia jangan terlalu apa ya, seperti ini. Jalankan jadi hasilnya seperti ini ya. Ini teman-teman juga bisa mengaturnya kembali ya. Pastikan bahwa permainan kita ini kita bisa mainkan ya. Jadi tidak gampang untuk dimainkan permainan seperti ini. Walaupun mungkin menurut teman-teman lain gampang ya, tetapi ketika kita jalankan di PC atau komputer ya cukup rumit ya, sedikit rumit. Jadi kita mengatur sedemikian rupa sehingga kita bisa memainkan sampai di titik finish. Setelah kita mengatur dan mendesain ya di bagian skor, di sini kita akan memasukkan audio ya. Jadi dimana ketika aktor kita menyentuh koin maka ada suara audionya ya, ada suaranya. Dan ketika juga aktor kita masuk ke dalam perangkat ya, atau ketika aktor kita menyentuh mob maka ada suara game overnya, ada suara audionya begitu ya. Jadi di sini kita masuk ke media, lalu kita masukkan audio yang sudah kita siapkan. Kita klik tambah. Di sini pastikan bahwa teman-teman sudah menyiapkan beberapa audio ya. Di sini untuk di bagian audionya teman-teman harus menggunakan yang namanya tipe ini ya teman-teman. Di sini kita lihat ini. Pastikan bahwa musiknya itu jangan pakai tipe MP3 ya, nanti dia tidak akan terbaca. Teman-teman harus menggunakan tipe yang ini ya. Tipe filenya adalah OGG ya, atau OGG ya, atau bisa juga pakai WAV ya, WAV. Teman-teman menggunakan dua tipe itu, pilih salah satunya. Di sini saya menggunakan tipe yang OGG, OGG. Jadi di sini kita masukkan audionya, kita cari musik lalu audio ya. Dua suara ini yang kita masukkan. Nah, di sini untuk tipenya kita pakai dua ini ya, OGG ya, OGG. Kalau MP3 nanti dia tidak akan terbaca. Jadi teman-teman pastikan gunakan tipe yang ini. Setelah itu di sini yang akan kita masukkan audionya adalah di bagian koin dan tanah 4 ya, dimana tanah 4 ini adalah jebakan. Jadi aktor kita masuk ke sini maka dia akan kembali ke awal ya, mulai dari awal. Jadi kita akan mengatur di bagian yang pertama adalah kita mengatur di bagian koin. Setelah itu di sini kita masuk ke bagian aktor, lalu kita klik di bagian koin.
seperti di bagian koin, lalu di sini sudah ada rule ya. Setelah itu kita ke media, lalu di sini karena kita mengatur di bagian koinnya, maka kita gunakan sound yang koin ya. Jadi ketika aktor kita menyentuh koin, maka sound atau suaranya akan keluar. Jadi di sini di bagian kita taruh di bagian ini ya, di bagian destroy kita drag suara atau audio pertama. Kita letakkan di bagian atas destroy. Oke, setelah itu di sini kita juga bisa mengatur volumenya ya. Ini kita coba jalankan, kita naikkan suara yang di sini, naikkan suaranya sehingga bisa terdengar. Setelah itu kita play, suaranya keluar ya. Jadi suaranya seperti itu ya, ada suaranya, ada efek suaranya. Setelah itu di sini kita melakukan hal yang sama juga untuk di bagian jebakan ya, jerat. Di sini ada bom, ya, bom, kita lakukan hal yang sama, kita klik bom, kita klik bom. Di sini kita lihat dulu untuk di bagian sini ya, di bagian koin kita coba ulang di bagian koin. Setelah itu di sini kita mengatur untuk volumenya ya, untuk volume dari apa namanya, volume dari audionya. Sini teman-teman sesuaikan saja ya. Bisa juga kita mengaturnya lewat manual ya. Di sini kita masukkan saja suaranya satu. Setelah itu yang berikutnya di sini kita akan membuat atau menginput untuk suara dari background. Jadi di sini mungkin kita akan juga menggunakan suara background ya, suara musik backgroundnya. Di sini kita klik di bagian media, lalu kita tambahkan satu musik atau audio. Di sini untuk di bagian suara backgroundnya kita pakai menggunakan tipe was ya. Ini kita pakai OGG. Setelah itu untuk suara backgroundnya kita gunakan tipe was ya, karena dia tidak akan membaca tipe MP3 ya. Jadi di sini untuk tipe MP3-nya dia tidak akan terbaca ya. Untuk backgroundnya di sini hanya terbaca was untuk suara backgroundnya. Maka teman-teman menyesuaikan. Di sini kita input suara backgroundnya, di sini suara BG ya. Kita kasih nama suara BG. Kita tunggu beberapa saat untuk memproses. Di sini untuk suara backgroundnya sudah. Ya, kita akan mengedit ya seperti kita melakukan hal yang sama seperti tadi ya, tapi di sini dia berada di bagian background ya, berada di bagian background. Setelah itu di sini kita klik di bagian background. Kita ke aktor dulu ya, kita ke aktor, menu aktor, lalu kita klik di bagian background ya sampai muncul seperti ini. Setelah itu kita masukkan musik atau suara background ya, suara dari background. Di sini kita gunakan background ya, karena di sini backgroundnya lebih apa ya, lebih panjang
Kita tinggal drag saja, kita tinggal drag lalu masukkan di sini. Setelah itu untuk di bagian suaranya kita kasih satu saja ya. Suaranya kita coba play, ya, suaranya seperti itu ya. Untuk suara backgroundnya, jadi simulasi game kita seperti ini ya. Untuk suara backgroundnya ada suara juga ketika aktor kita menyentuh koin, dan nanti kita akan menyeting juga ketika aktor kita menyentuh jerat atau bom, maka musiknya beda ya, dia akan ganti musiknya. Setelah itu kita akan mengedit. Di sini kita lihat kembali, pastikan bahwa sini terinput ya. Jadi di sini kita lihat, teman-teman klik di bagian background, di bagian aktor, lalu masuk bagian menu aktor, lalu pilih background, lalu kita drag musiknya ya, drag musiknya dari media, lalu pilih suara backgroundnya di sini. Untuk tipenya ini ya, tipenya WAS, atau kita gunakan tipe yang GG ini ya, G double ini. Jadi di sini kita teman-teman kompres saja di bagian website conversion. Di sini teman-teman bisa menginputkan musik MP3 ubah ke WAS atau OGG ya. Di sini kita lanjut di bagian yang berikutnya adalah kita mengatur kita akan mengatur di bagian skor ulang ya. Maksudnya yaitu kita di mana ketika aktor kita kembali ke awal atau game over, maka di sini seharusnya skornya itu kembali ke 0 juga ya. Jadi kita simulasikan seperti ini teman-teman. Di sini untuk skor dan untuk poinnya itu dia ya kita lihat 10. Setelah aktor ya dia tetap bertambah. Seharusnya di sini aktor kita atau seharusnya skor ini ya dia akan mereset kembali ke 0 ulang ya, bukan dia bertambah seperti ini ya. Jadi di sini kita akan mengatur skornya sehingga ketika aktor kita game over, ketika game kita ini kalah atau game over, maka dia akan kembali ke 0 ya, untuk poinnya. Maka di sini kita atur di sini, maka kita atur di bagian pemain ya, kita atur di bagian karakter kita masuk ke aktor, lalu kita klik karakter ya, seperti ini. Di sini kita lihat ya, di bagian kita cek di bagian yang reset ya, ada resetnya tadi. Jadi ketika aktor kita menyentuh bom, maka yang kita atur di sini adalah di bagian tunggu ya teman-teman, di sini kita atur di bagian ini ya, di bagian roll sentuh bom ya. Di sini sentuh bom, destroy, dan tanah keempat ya, tanah keempat dimana tanah itu jebakan yang berduri ini ya. Jadi di sini kita atur di bagian bomnya terlebih dahulu. Kita klik di bagian yang pertama sentuh bom, setelah itu di bagian do, lalu kita cari di sini adalah change attribute ya. Change attribute kita klik ya, kita klik satu kali. Setelah itu di sini kita klik di bagian set ya, di sini change attribute di bagian pertama set ya, karena di sini di dalam game ya, karena poin ini ada di dalam game, maka seperti biasa kita klik attribute game lalu kita pilih poin ya, kita klik double sampai muncul seperti ini ya, set to. Kita melakukan hal yang sama, yaitu kita klik pilih attribute game lalu kita klik double point ya, poin. Lalu di sini yang tadi ketika aktor kita menyentuh poin, maka di sini tambah 10 ya. Sedangkan di sini ketika aktor kita masuk ke dalam jurang atau game over, maka di sini kita kasih sama dengan 0. Sehingga apa? Sehingga di sini di bagian skornya akan terreset ya. Jadi dia akan kembali ke poin 0. Kita kasih 0. Lalu kita tekan OK ya, kita centang sama dengan 0 ya. Setelah itu kita mengatur hal yang sama ya, yaitu di bagian ya kita kasih keterangan, yaitu
reset ya, reset skor ke 0 ya, reset skor ke 0. Setelah itu di sini kita tutup di bagian yang pertama. Kalau di bagian yang bom ya, untuk bom kita sudah mengaturnya di. Setelah itu di bagian rule yang keempat ya, tanah yang keempat, kita melakukan hal yang sama. Di bagian dulu kita cari yang namanya change attribute. Setelah itu kita klik di bagian set, lalu kita atribut, pilih game point ya, kita klik double to, lakukan hal yang sama, atribut game lalu point, di sini sama dengan 0 ya, maka akan terreset skornya, akan diulang dari 0 ya. Jadi di sini kita kasih sama dengan 0 ya, sama dengan 0, kita klik OK. Kita coba untuk jalankan, kita coba play. Di sini kita simulasikan ya. Ketika aktor kita menabrak bom, maka ya di sini untuk skornya dia kembali ke 0 ya. Kita lihat dia jatuh ke dalam tanah keempat, dalam tanah ini jebakan, dia kembali ke 0. Jadi dia tidak sama seperti awal tadi, dimana ketika aktor kembali ke awal, maka poinnya akan tetap ya. Di sini kita sudah mengajarkan jawabannya tadi. Ketika aktor kita menyentuh bom, maka untuk skornya dia kembali ke 0. Jadi untuk simulasinya seperti ini. Jadi dia akan kembali ke 0 ya. Jadi kita lihat seperti ini. Maka dia akan kembali ke 0 ya, seperti ini teman-teman. Kita back to editor. Untuk video tutorial kita ya, kali ini sampai di sini, dimana kita sudah mengatur di bagian skor untuk poinnya dan memasukkan audio untuk game kita, entah itu dari background dan suara untuk ya, ketika aktor kita menyentuh koinnya. Kita sudah masukkan audionya dan juga kita mengatur untuk reset skor ketika aktor kita kembali atau game over ya, dia memulai dari awal, maka poin yang diperoleh itu dia akan kembali ke 0. Di sini kita akan lanjutkan nanti ke tutorial yang berikutnya. Teman-teman ikuti terus video ini.